Ini Asiop ini kan apa ya, klub Liga 3 ya, Ma ya? Udah punya training ground. Nah, Bapaknya tapi bapak sepak bolanya. ayo kita maju, serang mereka. Ayo. Halo Boys and Girls. Halo. Nah, balik lagi di channel YouTube-nya Liga Top Score. Kalau misalnya udah ada aku di sini, muncul di layar monitor Anda semua, Iya. ya. Kembali lagi di channel YouTube Liga Top Score di segmen apa namanya, Bang? Ngintip SSB. Nah, ngintip SSB ya. Sekarang kita lagi ada di Asiop Football Academy. Oke. Boys and Girls. Sekarang kita sudah berada di Asiop Training Ground, lagi ada di Sentul. Ini sekarang kita lagi lihat nih, ada anak-anak Asiop lagi pada latihan nih. Bocil-bocil ya, Ma. Bocil-bocil. Umur-umuran 10, 7, 10 tahun. Iya. Memang harus dimulai sejak dini sebenarnya. Benar. Ma, tapi lu dulu kebayang nggak sih latihan di lapangan kayak gini? Dulu latihan di lapangan tanah. Lah, boro-boro banyak belingnya. Beling. Ada ranjau ya. Pakai bola plastik ya kan? Bola plastik. Kalau bolanya bleter semua, Bang. Iya. Enak banget. Ditendang empuk. Iya. Nggak belok ketiup angin. Ini Asiop ini kan apa ya, klub Liga 3 ya, Ma ya? Udah punya training ground. Nah, Bapaknya tapi bapak sepak bolanya. aduh. Tidak ada. Tidak ada. Bisa masuk sini. Iya, emang kalau anak-anak dilatih sejak usia dini dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap, Iya. itu pasti akan ujung-ujungnya bakal menjadi pemain yang berkualitas juga di masa depan gitu. Bisa mengisi timnas ya, Iya. yang berkualitas. Besok-besok apa kita undang Iwan Bule ke sini kali ya? Bisa jadi. Biar dia lihat gitu. Iya, Pak Iwan. Klub Liga 3. Klub Liga 3. Nih, fasilitasnya masih banyak lagi. Penasaran kan fasilitasnya kayak gimana? Cek. Ikutin terus. Nah, Boys and Girls, sekarang kita sudah ada di dalam lapangannya Asiop Training Ground, salah satu lapangan karena ada banyak lapangan di sini. Jadi kita sudah bersama dengan Coach Zul, alias Zul Kifli ya. Mantap, sebagai salah satu pelatih, staf pelatih yang ada berapa pelatih di Asiop? Kurang lebih ada 24 pelatih. Itu harus lisensi semua ya? berlisensi semua, minimal kita terima lisensi C semua C di sini. Nah, lisensi C tuh, ingat tuh. Nah, sekarang metode latihan anak-anak tuh seperti apa sih, Coach? Wah, metode latihan kita sekarang ini memang cukup luar biasa ya, karena terlepas datangnya di awal tahun ini direktur teknik kita dari Spanyol, jadi metode latihan kita mengikuti metode latihan Spanyol. Jadi direktur teknik kita langsung memberikan program latihan di setiap kategori usia, dari usia 12 sampai kelahiran 2012 sampai kelahiran 2005. Itu langsung beliau yang membuat programnya. Nah, ini biasanya berarti metodenya tuh kayak gimana, Coach? Apakah lebih ke fisik atau ke teknik? Mungkin kayak gimana, Coach? Kalau fisik kita punya diri, itu yang akan dilatih sama tim HPU. Itu Coach Steven yang memang juga lulusan Spanyol, itu dia mengurusi masalah fisik semua pemain kita. Nah, kalau yang Coach Pedro ini lebih ke arah sepak-bolanya, jadi lebih ke arah tekniknya, terus bagaimana intensitas latihannya yang ada di sekarang ini mengikuti program yang ada di Spanyol, agar pemain-pemain kita juga mampu berkompetisi di sana. Terus
soal kapan sih biasanya anak-anak nih latihan nih, hari apa aja sih biasanya? Setiap kategori usia hampir 4 kali latihan di sini. Jadi kalau yang di atas 14 tahun ada 4 kali latihan, 3 kali di lapangan, 1 kali di gym. Nah, jadi yang di bawahnya rata-rata 3 kali latihan per pekannya. Ditambah game di hari akhir pekan, Sabtu atau Minggu. Nah terus coach, ini kan fasilitas mewah, fasilitas lengkap. Dari pelatih sendiri tuh ngelatih anak-anak merasa nyaman gak sih? Wah, dengan fasilitas kayak gini harusnya kita nyaman, terbantu untuk meningkatkan performa anak-anak sangat-sangat mudah nih, karena kita punya lapangan yang luar biasa bagus, ada 2 lapangan, ada juga lapangan khusus penjaga gawang, ada juga gym, pokoknya ada juga lapangan pasir, jadi kita harusnya lebih antusias dan lebih semangat lagi nih untuk meningkatkan performa anak-anak. Oke Bos Inggris, sekarang gua sudah di lapangan latihannya Siop yang bocil-bocil nih. Umurnya nanti kita langsung tanya aja sama pelatihnya nih, Nadia Karini. Oke, Mbak Nadia. Iya. Sebelumnya saya mau nanya, nih saya Nizar nih. Saya mau nanya sih Mbak Nadia tuh terjun ke lapangan sepak bola tuh awalnya dari mana sih? Sebelumnya saya memang basicnya dari kuliah olahraga. Terus dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Kemudian saya lulus UNJ, saya ngelatih. Saya udah di dunia sepak bola udah dari tahun 2018. Dan di sini saya sudah 1 tahun, hampir mau 1 tahun. Sebelum dia Siop mungkin udah ada juga Ada. di Klub sebelumnya ada namanya Java Soccer Academy. Oke. Nah, Mbak Nadia kan di Asiop ngelatih yang khusus usia ini, usia Iya. dini. Berapa? Usia berapa sih ini? Ini kelahiran tahun 2012, usia 10 tahun. 10 tahun yang semua 10 tahun atau Nah, yang ini 10 tahun. tahun, 11, yang di sana 12. Oke, Beda. gitu. Nah, dari cara latihan usia dini gini sama usia yang udah dewasa kan pasti beda ya? Beda banget. Nah, Mbak Nadia bisa jelasin nggak sih latihan-latihan bocil-bocil ini tuh gimana gitu? Kalau untuk Konsepnya. mereka ini kita lebih tekankan ke fundamentalnya, latihan teknik dasarnya, mulai dari passingnya harus benar, kontrolnya, kemudian dribblingnya itu yang harus benar-benar kita perbaiki, karena kalau misalkan dari teknik dasarnya mereka kurang, otomatis nanti ketika besarnya mereka akan sulit berkembang. Jadi di usia ini mereka harus ditekankan benar-benar tekniknya yang benar itu seperti apa, dan sebagai pelatih juga harus sabar ngelatih untuk mereka ini, karena mereka masih dunianya senang-senang, mereka masih dunianya main-main. Jadi kita harus bisa ngikutin gimana mereka latihan, dan mereka juga harus bisa ngikutin bagaimana konsepnya pelatih. Jadi biar berkesinambungan. Tadi Mbak Nadia sempat mention harus sabar gitu ya? Harus sabar banget. Pernah nggak sih pas lagi ngelatih tiba-tiba ada yang nangis gitu? Atau enggak? Ada. Nah, itu ngurusinnya gimana sih? Kalau misalnya membujuk mereka biar mood lagi tuh mungkin ada caranya sendiri sih pelatih. Ada, karena mereka nangis pasti sering. Mereka body contact, jatuh, kesenggol temennya. Pasti kan itu mereka entah ada yang baper nangis atau bagaimana tuh ada pasti. Saya ngebujuknya ya baik-baik, ini teman kamu satu rumah, otomatis kamu pasti akan ketemu dia setiap latihan. Jadi udah jangan marah-marah. Masalah yang ada di lapangan nggak boleh dibawa keluar lapangan. Jadi kita harus tetap kompak apapun situasinya. Boys and girls, nih sekarang udah ganti orang lagi nih narsumnya nih. Sekarang sama Coach Pedro, Direktur Teknik ya? Oke. Technical Director, yes? Yeah, of course. So I just want to ask questions about first is why did you choose Asiop? We have a really good relation with Mr. Wellington. So Asiop has an Asiop want to change the way Indonesia think about football. Not only from Indonesia. Yes, we are talking about Europe also. So we decided Asiop because they are decided
to change everything, the way they training, the way they play. So I think all the coaches also they are doing a great job. So we are really happy. So and we decided ASIOP because they really want to change Indonesia way, and also they want to adapt to the modern ages. When they offered you to be technical director in ASIOP, at first what did you see in ASIOP? Yeah, I knew Mr. Wellington. I knew the project he wanted to create. No, and the facilities they didn't create it so far. But I knew. So I didn't doubt no moment in any moment. So I'm really happy to be here. And ASIOP is getting bigger and growing a lot. So for sure, the next season we hope new good surprises. The last question is, you mentioned about Gothia. ASIOP will be participating in Gothia as well. Is it good for the players to compete in tournament in another country? Is it good for them? Oh yeah, absolutely. A tournament, a big tournament like Gothia is, like with thousands of teams there and a lot of nationalities. So it's really good. It's all the way to understand football. We are trying to adapt the European football here in ASIOP, and they are doing great. So Gothia is going to be a really good example to show the kids how they play there. Okay, that's it. Thank you very much. I will do the closing for the video, okay? Oke, itu tadi wawancara sama Coach Pedro. Gak tahu kan artinya, nanti ditranslatein sama editor. They will translate our interview. Jadi jangan kemana-mana karena masih akan ada lagi wawancara bersama sosok-sosok ASIOP, melihat-lihat fasilitas juga. Dan jadi jangan kemana-mana, tetap di YouTube-nya Liga Top Score, oke? Oke, boys and girls. Nah, sekarang tadi kita udah keliling-keliling fasilitas ATG, udah wawancara pelatih semua, sampai direktur tekniknya juga kita panggil. Nggak afdol kalau misalnya kita nggak panggil yang paling tingginya lah dari ASIOP lah ya. Ada Pak Ade nih dari ASIOP nih. Pak Ade, selamat malam Pak. Malam. Sebenarnya tadi udah sore sih sebenarnya, tapi udah nyampe malam kita jadi. Malam, ya. Jadi selamat malam aja kalau gitu ya. Fasilitas kan lengkap nih Pak buat pemain nih di ATG nih. Ya. Nah itu memang sudah jadi rencana dari ASIOP sendiri untuk menyiapkan fasilitas yang lengkap ini, atau gimana nih Pak rencananya? Ya, memang setiap sesuatu hal kegiatan yang kita akan kita lakukan, tentunya infrastruktur pertama yang harus kita benahi. Dan memang dari awalnya ASIOP itu memang tidak punya tempat latihan yang artinya yang punya sendiri. Nah sekarang alhamdulillah kita mempunyai tempat latihan sendiri di Sentul ini. Kita pertama awal yaitu di Stadion Persija pada tahun 1997. Lalu kita pindah ke Senayan, lalu sempat kita ke Pancoran. Nah, kenapa kita ke Pancoran? Karena Senayan sedang direnovasi untuk Asian Games. Lalu kita balik lagi ke Senayan. Alhamdulillah kita bisa melakukan suatu terobosan baru, yaitu membangun dua lapangan sepak bola dengan infrastruktur yang internasional, baik dalam hal rumputnya maupun dalam hal fasilitasnya. Ada changing room, ada gym, dan gym ini sangat diperlukan juga untuk pemain-pemain usia muda yang sudah berumur 14 tahun ke atas, untuk menambah fisik daripada selain kemampuan skill. Aku mau tanya juga nih soal kerjasama ASIOP dengan
tim sepak bola di Spanyol nih, karena direktur teknik juga dari Spanyol juga kan. Nah ini ada kerjasama dengan tim Spanyol mana? Ya, kalau ditanya dengan beberapa memang tim Spanyol mana, tentu ada beberapa klub yang memang ada kerjasama dengan kita. Yaitu tentunya satu juga kita bahwa ada kepemilikan di dalam satu klub, di situ ada namanya CD Polilas Juta. Nah memang kita mempunyai satu program yaitu Top Talent. Di Top Talent ini kita akan membina beberapa anak yang berusia tertentu, dan nanti apabila dia sudah memungkinkan, kita akan kirim ke Spanyol ini untuk bermain di liga-liga di Spanyol. Alah, boys and girls, nah ya tadi udah lihat sendiri kan gimana liputan kita soal ngintip SSB Asiop kali ini, ya kan? Gimana? Iya, dari latihan bocil, latihan yang dewasa, terus wawancara-wawancara petinggi Asiop, pelatih ya. Banyak lah. Ya, yang wawancara sih kebanyakan saya ya, cuma saudara Nizar ini kurang berpengalaman dalam Kurang fit nih. kurang berpengalaman dalam MC, jadi ya gimana lagi? Kita lagi belajar jadi reporter ini. Iya, jadi reporter ya. Nggak ada suaranya sih, mic-nya ada di sini soalnya. Ya, siap. Jadi itu tadi ngintip SSB kali ini, di bawah, nanti di bawah video ada kolom komentar. Jadi kalian kasih masukan buat kita siapa yang SSB mana yang perlu kita intip latihannya, oke? Jadi tetap subscribe, jangan lupa like YouTube Liga Top Score, share juga videonya karena banyak informasi soal Liga Top Score dan sepak bola grassroots yang ada di Indonesia ada di YouTube-nya Liga Top Score, oke? Jadi jangan sampai kelewatan video yang lainnya. Sampai jumpa, bye-bye. Ya.